Wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang Mitra Suara Kota. Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya. Oke, alhamdulillah kita bisa balik lagi menemani ruang dengar Anda di 101,7 Radio Suara Kota FM. Kali ini bersama saya Vivi di program acara Laporore sesi yang kedua di edisi hari Jumat 24 Januari 2025. Hingga pukul 11 nanti saya coba akan temani Anda dengan sebuah informasi penting. Dan seperti biasa Mitra Suara Kota, setiap hari Jumat kita hadirkan ruang dialog interaktif klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan pagi hari ini narasumber kita udah hadir nih di studio ya untuk bisa berbagi informasi terkait dengan dunia kesehatan. Kali ini terkait sama informasi kesehatan apa ya? Langsung aja yuk kita akan coba sapa narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua narasumber kita nih ada dua ya dari RSUD Dr. Muhammad Saleh di bidang apa nih? Gizi, Mbak. Oke, kali ini kita akan ngebahas seputar gizi. Nah, kalau udah ngebahas seputar gizi, berarti makanan yang ada dalam benak kita, benar nggak sih? Benar. Oke, 100% benar. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang, yuk kita kenalan dulu, Mitra. Oke, dari sisi sebelah kanan saya bisa disapa para pendengarnya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfi, salah satu ahli gizi di RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Oke. Sudah berapa lama nih mengabdi di RSUD sebagai ahli gizi? Alhamdulillah masih cukup sebentar ya, masih 11 tahun Mbak. Masih 11 tahun, sebentar banget ya. Oke, ada Mbak Ulfi, kemudian ada siapa di sebelah sisi kiri saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya juga salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Oke, kalau Mbak Widya sendiri udah berapa tahun nih mengabdi? Kita sama Barengan ya, angkatan. satu angkatan ya. Sama-sama Satu lulusan, Satu universitas. satu universitas juga. Masya Allah, jadi mereka ini bestie. Oke, kenapa sih Mbak berdua ini memilih jurusan gizi? Padahal banyak banget ya, kenapa nggak fisioterapi atau yang lainnya? Apa ada latar belakang sendiri sih sehingga Mbak berdua ini memilih jurusan gizi dan mengabdi untuk di bidang kesehatan di gizi? Ini jawaban jujur apa gimana ini Mbak? Jujur atau dong Mbak palsu? Ulfi. Oh, gitu ya. Nggak boleh hoax ya. Ya gini, kenapa saya milih gizi? Karena jujur dulu saya tuh termasuk kategori kurang gizi, anak kurang gizi. Oh gitu, bukan ya. gizi buruk ya? Nah cenderung gizi Oh, buruk malah ya. gitu ya, Tapi karena sudah tahu ilmunya, sedikit banyak harus menyelami, ke dalamnya harus sekali mendayung 2-3 pulau terlewati, jadi dapat ilmunya, dapat kita terapkan ke kehidupan sehari-hari juga. Wih, keren. Oke, selain untuk diri sendiri, untuk banyak masyarakat ya. Pastinya. Itu dari pandangan Mbak Ulfi nih, yang melatar belakangnya adalah diri sendiri ya. Saya kurang gizi, kenapa nih? Apa yang harus saya perbaiki nih dari gizi saya gitu ya? Oke, saya ke Mbak Widya. Kalau Mbak Widya sendiri yang melatar belakangi? Kalau saya dulu itu kepengennya kuliah di kesehatan. Oke. Cuman dulu itu kepengennya ke perawat atau bidan. Cuman pada saat itu kan di pilihan itu kan yang pertama itu harus yang paling tinggi kan, perawat atau bidan. Nah yang kedua itu gizi. Sebenarnya gizi itu saya nggak tahu, nggak ngerti dan nggak mau sebenarnya. Cuman kok ya ternyata alhamdulillahnya kok keterimanya di gizi. Dan ternyata rezekinya di sana. Oh bener. Jadi keterimanya di pekerjaan itu di gizi. Ya akhirnya mau tidak mau kita harus belajar tentang gizi, harus tetap mendalami tentang gizi. Itu dari sesuatu yang tidak terbayangkan mau masuk
gizi ternyata udah berkecimpung jadi ketagihan ya. Masya Allah, yang terpenting adalah untuk memajukan atau untuk menyehatkan ya, untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Kota Probolinggo khususnya ini nggak ada yang namanya gizi buruk lagi, apalagi stunting. Nah, kita masuk nih ya pokok bahasan kita, karena memang kalau nggak salah Hari Gizi Nasional ya, ini dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke berapa sih? Kapan tepatnya? Tanggalnya itu 25 Januari sebenarnya. Besok ya. Hari Gizi Nasional yang ke-65. Yang ke-65. Bertajuk apa nih tahun ini? Kalau temanya Hari Gizi yang secara nasional itu adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Sedangkan di rumah sakit kita sendiri kita mengambil tema, kan di sana kan ada sub-subnya banyak. Jadi kita mengambil tema makanan bergizi kayak protein hewani untuk cegah stunting. Bener banget, yang namanya stunting ini lagi digalakan untuk nggak ada lagi yang namanya kasus stunting di Kota Probolinggo pada khususnya. Nah, stunting sendiri ini yang seperti apa sih? Kemudian apa yang menjadi penyebab stunting sendiri? Kemudian apa yang harus dilakukan khususnya untuk orang tua? Karena yang terdeteksi stunting ini kan mulai dari anak-anak ya kalau nggak salah. Nah, siapa nih yang mau menjelaskan dulu nih? Oke, Mbak Widya. Oke, jadi stunting sendiri adalah masalah kurang gizi yang disebabkan kurangnya asupan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badannya lebih pendek dari standar usianya. Jadi stunting ini nggak berlangsung sekarang makanya hanya sedikit besok udah didiagnosa stunting, nggak bisa. Jadi dia itu pastinya karena pola makan yang lama berkelanjutan, akhirnya mungkin pada saat usia 3 tahun atau 4 tahun waktu itu mungkin ke posyandu, diukur tinggi badannya, berat badannya tidak sesuai ya. Tidak sesuai lah, kok ternyata kok pendek, ternyata dia stunting, nggak gitu. Oke, tapi di tengah-tengah masyarakat itu yang jadi bayangan stunting itu adalah anak kerdil yang pendek gitu. Jadi, itu benar apa salah sih, atau itu hanya mitos? Gitu. Jadi mitos Mbak, jadi belum Mitos ya? tentu anak yang berperawakan pendek itu stunting. Iya. Karena kita bilang anak itu stunting itu ya nggak langsung kamu stunting, enggak. Iya. Jadi memang kita harus ngukur tinggi badannya, berat badannya, usianya juga. Terus kita juga menanyakan pola makan dia yang terdahulu seperti apa. Apakah bervariasi ataukah dia hanya makan nasi dan sayur aja, atau hanya mau makan nasi sama kerupuk gitu ya. Setelah tahu tinggi badannya, berat badannya, kita plotkan ke dalam grafik. Nah, di grafik itu kan ketahuan anak ini stunting. Nah, nanti stunting itu berdasarkan kenapa stunting itu, maksudnya stunting itu karena pendek itu karena gen atau karena gizi, pola makannya yang tidak bagus. Yang terakhir ukur tinggi badan anak dan tinggi badan ibu dan ayahnya. Juga penyakit penyerta kadang-kadang itu bisa gitu juga mempengaruhi ya. Kadang-kala ada seperti ini di tengah-tengah masyarakat. Dibilangnya gizi buruk enggak karena anaknya gemuk, tapi makannya hanya makan kalangan menengah ke bawah, tahu nggih? Mungkin mencukupi kebutuhan keluarga harus sama rata. Hanya makan nasi sama sayur aja, kadang makan nasi hanya pakai tahu atau tempe aja satu, tapi anaknya nih tergolong gemuk gitu loh. Nah, ini yang seperti apa nih? Apa gizinya udah benar atau bagaimana? Kadang di tengah masyarakat tuh banyak yang seperti itu. Padahal ini makanya cuma ini loh, tapi gemuk ya, gitu. Ada yang sudah nutrisinya udah banyak, udah sesuai, gizinya baik, tapi anaknya nggak gemuk gitu. Maksudnya nggak berisi gitu, hanya panjang aja. Jadinya kan kelihatan kurus dan seperti kurang gizi. Ini bagaimana nih menyikapi hal tersebut? Silakan, Mbak Ulfi. Oke, gini Mbak, di masyarakat itu kebanyakan salah kaprah ya Mbak, ya salah pengertian. Ini anaknya sudah makan banyak, tapi kenapa kok nggak tinggi-tinggi, kok tetap masih kurus? Nah, atau kebalikannya, ini sudah gemuk, sudah makannya banyak gemuk tapi kurang tinggi. Nah, itu kan banyak seperti itu. Betul. Nah, apa
apa yang menyebabkan itu terjadi kan banyak faktor. Yang pertama selain makanan, mungkin kalangan ekonomi ke bawah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kita tidak menjudge ya, langsung menjudge anak itu stunting, tidak, anak itu kurus, gizi kurang, tidak. Tapi kan dari asupan makannya mungkin hanya protein nabati aja, mungkin tahu, tempe. Nah tapi kan nggak punya uang Mbak, mau beli lauk daging atau, nah kita kan tinggal di kota Probolinggo yang kaya akan hasil laut ya, termasuk ikan. Nggak harus makan nggak harus harga mahal, tapi ikan kita melimpah ruah ya Mbak ya. Mulai dari ya harganya lumayan lah Mbak, terjangkau, nggak harus tahu tempe aja. Sekali-sekali anaknya itu kalau bisa setiap hari. Ya nggak harus daging, nggak harus telur, nggak harus ayam. Nah dari ikan itu sendiri bisa kok Mbak. Nah seperti itu. Alternatif protein yang lain. Ya. Gitu. Malah cenderung anak kecil itu susahnya bukan di lauknya tapi di sayurnya. Sayur betul. Asupan yang kita makan, termasuk anak kecil kan tidak luput dari pengawasan orang tua. Nah setidaknya orang tua itu pandai-pandai merayu anaknya, maksudnya itu hati anak itu supaya senang dalam keadaan makan, misalnya diganti harus lebih kreatif ya. Lebih kreatif, orang tua itu kreatif, apa mau sayurnya dibikin apa gitu kan ya, dibentuk supaya menarik gitu ya. Benar. Saya kreatif orang tua, misalnya sudah kreatif Mbak, tapi masih juga nggak mau gitu ya. Masih susah untuk makannya itu susah Mbak. Nah seandainya seperti itu, cari alternatif lain. Kita misalnya kerjasama sama anak, misalnya ayo dek kita nonton TV sambil makan. Nah mungkin diberi reward atau apa gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali makanan tuh dibuat reward ke anak Mbak, soalnya itu nanti akan kecanduan ya anaknya. Iya benar, aku tidak mau ini. Seandainya ini misalnya mie instan, kan kesukaan anak-anak itu mie instan ya Mbak ya. Nah itu biasanya kalau kita membiasakan memberi makanan seperti itu, anak tuh aku nggak mau makan kalau nggak dikasih itu. Nah mesti seperti itu ketagihan. Jadi pandai-pandainya orang tua pola asuh. Soalnya stunting ini bukan hanya asupan aja ya Mbak ya, pola asuh, sanitasi, kebersihan gitu, dan terpenting memang asupan makannya ya gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan statement di masyarakat tuh, lah uangku cuman sedikit, gajiku segini, gitu, cuman cukup untuk makan segini aja sudah untung. Nah gitu, jangan hilangkan statement seperti itu, karena kita gak harus mahal. Betul. Mungkin kalau yang mungkin karena kan anak-anak atau kita aja ya, satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Mungkin penyerapan nutrisinya itu mungkin berbeda juga dari organ tubuhnya, bisa jadi seperti itu. Yang anaknya gemuk padahal makannya biasa saja, gizinya juga biasa saja. Tapi kenapa ini cepat gemuknya ya, cepat isi ya. Kemudian yang satunya ini udah bener, ini gizinya udah bener, udah lengkap, udah sesuai ini, tapi nggak gemuk-gemuk. Oh mungkin ini harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Apa proses penyerapan nutrisinya nggak baik dikarenakan ada metabolisme atau apa gitu mungkin ya Mbak. Bener nggak sih? Iya mungkin kayak atau ada penyakit. Iya betul. Atau mungkin gini, dia gemuk tapi nggak gemuknya kadang kan dia pendek, atau dia cuma kayak dikasih itu aja loh Mbak, yang bikin gemuk kayak makanan yang tinggi, tajin gitu ada juga, yang tinggi kalori, misal kayak mungkin minumnya bukan susu tapi air gula. Benar ya. Jadi itu yang bisa bikin gemuk, tapi dia nggak tinggi akhirnya. Iya betul. Apa itu dinamakan stunting juga nggak sih? Harus kita hitung dulu. Karena makan itu ya tadi nggak bisa Mbak. Jadi tetap harus kita hitung dulu, maksudnya tinggi badan, berat badan, dan usianya itu. Betul, karena memang ada pernah tuh tetangga gitu ya, ini nggak pernah makan nasi, tapi mulai bayi dia tuh dikasih susu air tajin gitu. Gemuk, memang bener gemuk, tapi gemuknya dia tuh nggak seger gitu, maksudnya lemes, loyo kayak gitu. Oke. Ini juga menjadi salah satu ini ya, memang bener gemuk tapi belum tentu gemuknya itu anaknya bernutrisi gitu. Oke. Memang semua itu harus
ini dari apa namanya ya, dari perhitungan, dari hasil apa namanya, recall Mbak, kalian iya, kan harus merecall, menanyakan kebiasaannya. Oke. Nah, sebenarnya untuk gizi yang baik buat anak-anak itu yang seperti apa sih? Kemudian kandungannya apa saja? Kemudian kan biasanya kalau usia tuh jumlahnya itu berbeda ya, bervariasi ya, sesuai dengan usianya gitu. Jadi kalau nggak salah tuh ada jadwal, ada apa namanya, jumlah, ada jenis gitu. Benar gak sih? Iya. Oh betul ya. 100 buat saya dong. Nah tapi sebelumnya kalau mau tanya-tanya Mitra Suara Kota boleh aja ya. Kita ngebahas seputar gizi. Silakan Anda bisa gunakan via WhatsApp kami di 0813364000 atau onlinenya di 0355427772. Dan saat ini kita juga lagi live secara langsung dari Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Yang mau tanya-tanya silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya yakin Anda saat ini banyak yang menyaksikan ya, butuh banget edukasi dan informasi seputar gizi, apalagi buat anak-anak. Ini penting untuk pertumbuhan fisik maupun intelektual gitu ya. Jadi yang berkembang tidak hanya fisik saja, tapi otaknya harus berkembang. Benar. Untuk apa? Untuk masa depannya mereka nanti. Untuk apa masa depan Indonesia? Untuk apa masa depan Probolinggo? Ini dari mulai anak-anak nih. Nah, ya kita kembali ke laptop. Oke, kita tadi ngebahas seputar makanan dan gizi yang seperti apa yang diperlukan untuk anak-anak sesuai dengan sesuai dengan usianya gitu ya. Yang dinamakan anak-anak itu usia 0 sampai 5 tahun. 5 itu Balita. anak balita. Ya. Kemudian kalau anak-anak sampai usia berapa belas tahun? Maksimal 18? remaja muda. 18 tahun? 17 18. Oke, yuk kita ngobrolin anak-anak kecil dulu aja deh, balita. Nah, yang seperti apa sih makanan yang dinilai kandungan nutrisinya itu disarankan oleh ahli gizi? Silakan Mbak Widya atau Mbak Ulfi? Oke, Mbak Widya. Ini untuk apa namanya, persiapan yang baik nggak hanya dari pada saat bayi lahir aja ya Mbak. Iya. Jadi dari ibu hamil. Oh, persiapan mulai bayi di dalam kandungan? Iya. Atau belum terbentuk embrio? Betul, belum Oke. terbentuk. Jadi dari ibunya juga tidak boleh lilanya yang Lingkar lengannya yang kurus. Jadi tetap harus dari situ juga Mbak. Jadi Kalau lingkar-lengannya lebih? ya tidak apa-apa sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa ya, lebih ya. Oke. Cuma memang asalkan dia nggak ada resiko, maksudnya takutnya kan kalau berat badan lebih itu kan resikonya kayak kencing manis, Iya, gitu, darah tinggi, ya, hipertensi. Ya. Oke. Jadi memang awalnya ya memang dari si ibu. Hmm. Kemudian pada saat ibu hamil. Jadi ibu hamil juga harus mengkonsumsi asam folat. Makanan yang selain asam folat, Iya. makanan yang Nilai mengandung gizi. 4 sehat 5 sempurna itu, baik dari sumber karbohidrat, protein, lemak, kayak gitu. Jadi harus lengkap juga Mbak. Iya. Setelah itu kan dilahirkan si anak. Iya. Nah, dilahirkan si anak, dia harus diberikan ASI. Oke, ASI ASI ini itu memang baik benar-benar, banget ya. betul Nutrisinya sekali. luar biasa Luar ya biasa. ASI ya. Jadi kalah meskipun ada susu yang paling mahal pun Mbak. Jadi Masih tetap bagus yang ASI. paling bagus ASI. Nah, ngobrolin ASI sedikit nih. Saya pernah membaca artikel, kalau si bayi ini dalam kondisi sakit, maka ASI-nya terbentuk bagaimana dia itu memformulasi secara otomatis membentuk supaya anaknya ini Antibody. iya, Antibody, benar. membentuk. Benar gak sih? Benar, ya. Kandungannya memang pernah diteliti nggak? Saat anaknya sehat-sehat saja, kandungan ASI-nya, kemudian ada anak yang sakit gitu, yang lagi menyusu tuh belajar kandungannya, pernah ada penelitian seperti itu nggak sih? Saya belum pernah baca sih Mbak, Iya. tapi memang sudah ada, maksudnya bacaan-bacaan, memang namanya berapa cc-nya itu berapa kali, Oke. saya belum pernah baca. Iya. Cuman memang tapi setiap anak itu minum, maksudnya setiap, kan kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan kan diusahakan setiap 2 jam harus minum ASI. Iya. Nah, kalau kandungan yang terkandung dalam ASI itu bagus, ASI itu kan kandungannya kan dari makanan yang dimakan oleh ibu. Ibu, Nah, benar. kalau bagus, insya Allah si anak ini pasti akan kenyang, nggak bakalan rewel. Kalau misalnya ibunya hanya makannya nasi dan tempe, pastinya kan nggak ada lemaknya Zat juga gizinya kurang, zat kurang, gizinya pastinya. kurang. Oke. Pastinya si anak akan selalu rewel. Gitu. Tapi ada yang bilang gini,
Jadi bentuk dari ASI sendiri ini ada health milk, apalagi namanya heart, namanya itu deh, ada lemak, ada proteinnya itu. Nah, ini kan kalau lemak ini kan bentuknya kuning kental gitu ya. Kemudian ada lagi yang agak encer, ada lagi yang bening. Nah, kadang-kala ada orang tua yang seperti ini, loh, ini ASImu bening loh, ini nggak bergizi loh kamu. Nah, itu gimana tanggapannya? Apa memang tidak bergizi kalau air susunya bening? Enggak sih Mbak, semuanya bergizi. Nah, itu dia Mitra Suara Kota ya, jangan menjudge dulu. Ini ahli gizinya mengatakan walaupun air ASI itu dalam kondisi encer atau bening, itu nilai kandungan gizinya baik ya. Kalau yang kental itu biasanya yang tinggi lemaknya. Jadi memang ada tahapannya gitu ya. Biasanya nih ibu-ibu atau nenek-nenek nih jangan bikin stres nanti jadi baby blues ya. Bener. Kalau udah stres Mbak, akhirnya ASI juga nggak keluar karena Mbak mikir, aduh kok ASIku kok jelek katanya, aduh kok ASIku ini, akhirnya kepikiran juga bisa mempengaruhi ASI yang keluar itu, akhirnya ASInya juga menurun airnya. Duh, jangan deh ya nenek-nenek ya, oma-omai. Oke, ini coba kita akan baca atensi yang masuk via komen di Instagram dari Ridwan Aufa Fauzi. Permisi, saya mau bertanya, saya makan sehari 3 kali dengan porsi yang cukup banyak, ya banyak lah ya. Tapi kok tiba-tiba berat badan saya menurun drastis ya. Nah, yuk Mbak Ulfi, boleh silakan. Terima kasih Mas Ridwan tadi ya pertanyaannya. Terima kasih. Ini sedikit menyimpang dari tema, tapi nggak apa-apa. Tetap kita jawab ya Mbak ya. Iya, kan masih menanggung aja ya, kita jawab terus. Iya betul. Makan sudah 3 kali porsi banyak. Nah, dengan protein yang juga sudah cukup termasuk terpenuhi. Kalorinya sudah cukup. Nah, ini Mas Ridwan usia berapa? Untuk usia berapa dulu? Soalnya ini Mbak, kita menentukan kalori itu cukup atau tidak tergantung satu aktivitasnya juga, usianya berapa. Nah, gitu. Misalnya sudah dikatakan cukup, tapi kok nggak gemuk-gemuk gitu ya? Bukan. Ini jadi makanya menurun drastis. Aduh. Oh iya. Mungkin pertama kita makan sih untuk apa? Pertama itu tujuannya kita ya, untuk supaya kita ada energi, kita bisa beraktivitas. Nah, kita telusuri lagi yang untuk aktivitas. Nah, aktivitasnya banyak enggak ya? Terus mungkin jangan cuman garap skripsi. Nah, bener dia garap skripsi misalnya ya Mbak ya. Garap skripsi. Cuman kerjanya cuman duduk, enggak aktivitas berat. Nah, tapi kan menguras pikiran. Nah, itu juga termasuk aktivitas sama seperti itu, begitu. Jadi makan banyak tapi kenapa turun drastis? Nah, itu yang pertama jawabannya. Untuk yang kedua, yang pertama faktor aktivitas. Untuk yang kedua susah seperti ini loh Mbak. Metabolisme tubuh kita itu kan beda-beda tiap orang. Betul. Nah, terus untuk yang ketiga, kandungan gizinya itu sudah benar-benar tercukupi atau hanya makannya banyak, isinya hanya karbohidrat sama protein. Bener, lauknya banyak, tapi ada vitamin kah di situ, mineral kah di situ. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada penyakit penyertanya ada. Mungkin mungkin perlu dikonsultasikan ya, diperiksakan. Bener. Takutnya ada penyakit penyerta. Biasanya diabetes biasanya. Benar, bisa jadi. Soalnya apa? Anak remaja sekarang, tidak hanya remaja sih Mbak, dari anak-anak sampai dewasa tua, lansia, suka minum-minuman yang sekarang kekinian itu seperti itu ya. Jadi itu cenderung memicu terjadinya penyakit yang penyerta tadi begitu. Betul. Kalau jadi turunnya drastis, ini memang bisa dikategorikan ada beberapa faktor. Salah satunya adalah ditakutkan ada penyakit tertentu ya, Mas Ridwan. Silakan Anda bisa konsultasikan sama dokter ya. Mungkin nanti akan ada uji lab atau yang bagaimana gitu. Kalau memang seperti itu harus segera diobati.
udah seperti itu nanti akan ada pendampingan dari ahli gizi, makanya harus bagaimana karena disesuaikan dengan usia ya, dengan berat badannya, dengan tinggi badan dan aktivitas. Jadi nanti akan ada meal plan yang diberikan. Bener nggak sih aku ngomongnya? Udah puas. Udah 100.000 kali ya. Gitu ya Mas Ridwan, semoga bermanfaat. Oke, kita kembali nih ya. Kita ngobrolin tadi seputar gizi untuk anak-anak ya. Oke, gizi untuk anak-anak di usia 0 sampai 5 tahun ini adalah masa dimana mereka ini lagi mengembangkan yang namanya fisik serta otak mereka dengan makan. Nah, makan yang seperti apa nih yang disarankan dari ahli gizi buat anak-anak? Tadi Mbak Ulfi bilang harus sekreatif mungkin supaya bisa masuk ini, gitu ya kan? Bagaimana Mbak Widya? Yang pasti harus ada kandungan sumber karbohidrat. Karbohidrat ini nggak hanya dari nasi. Kadang kan ada anak-anak yang nggak mau suka nasi, bisa diganti dengan kentang atau ubi, roti boleh. Kalau untuk mie memang tidak kita sarankan. Kenapa nih? Karena kalau mie instan, terutama mie instan di sana kan pasti sudah ada penyedapnya, pengawetnya. Gitu ya. Kalau misalnya ibunya kreatif, jadi bikin sendiri tepung, dari bayam, ditambah bayam, boleh, nggak apa-apa. Oke, Papa. Gitu. Jadi kalau bikin sendiri nih dari bahan-bahan alami, bikin sendiri nih ibunya pinter nih supaya mau makan. Nah, itu kalau kata orang itu bukan kata orang sih, ini banyak artikel yang saya baca kalau mie itu susah untuk dicerna sama lambung kita, mungkin karena tepung ya. Oke, mungkin kalau bikin sendiri dari kentang dicampur dengan bayam, mungkin sedikit tepung, mungkin ini lebih baik ya. Lebih baik karena ya. Kan ada kandungan bayamnya juga. Ada jadi seratnya. Anak-anak yang nggak mau sayur sudah masuk di sana nanti. Oke. Ya walaupun nggak banyak Mbak ya. Iya. Jadi tetap ada selain dari karbohidrat, yang paling penting adalah sumber protein. Terutama Jadi banyak protein ya. hewani. Banyak tutorial di luar sana cara mengolah masakan makanan benar buat bayi sehingga memiliki nilai kandungan. Tapi memang untuk lebih tepatnya berapanya yang dibutuhkan sama anak-anak Anda, ini bisa konsultasinya ke ahli gizi gitu ya. Karena kan setiap anak itu unik ya. Yang satunya itu unik banget gitu. Dari satu ibu itu keluarnya unik semua. Unik semua ya? Nggak kembar. Meskipun kembar sekalipun. Unik beda pasti beda ya. Kemudian dari apa namanya kecukupan, maksudnya menunya ya tadi ya, ada karbohidrat, ada protein, ada serat, kemudian ada serat untuk vitamin mineral. Nah, Oke. itu ada sumber lemak juga. Sumber lemak ya bisa pakai mentega, ya pakai minyak goreng. santan boleh nggak sih? Boleh ya. Apa-apa. Oke, kalau misalnya berasa kayaknya kurang ini saya, karena anak saya nggak mau makan, saya mau kasih vitamin nafsu makan atau penambah ini karena mengandung, mungkin dapat ini ilham dari Viti atau yang lainnya kan gitu kan ya. Nah, itu bagaimana kalau menurut ahli gizi sendiri hal semacam ini? Untuk vitamin ya Mbak, Vitamin nafsu makan, penambah ini apa yang lainnya? Kalau misalnya status gizinya normal, mungkin menurut saya nggak perlu Nggak dikasih penting, nggak vitamin perlu dari ya. vitamin tambahan. Jadi Oke. vitamin itu kan bisa berasal dari sayur dan buah. Cuman kalau mungkin kondisi status gizinya anak itu kurang dan memang benar-benar makannya sangat susah banget, walaupun dengan berbagai cara sudah dicoba tetap susah, monggo bisa dikasih untuk vitamin. Nggak apa-apa. Tapi harus ada pendampingan nggak sih? Harus ada konsultasi dulu nggak sih kalau kasih gitu? Harus ya? Dari dokter, biasanya dokter anak mungkin. Oke, jadi jangan sembarangan kasih vitamin buat anak-anak ya? Betul. Kalau slogan kita, Mbak, sehat melalui makanan. Jadi makanan itu buatlah seperti ya makanan ya obat untuk kita. Betul. Tapi kalau memang benar-benar diperlukan, konsultasi dulu, jangan tiba-tiba langsung ke apotek beli ini. Nah, harus konsultasi dokter dulu. Betul, karena panas pun, misalnya panasnya sekarang, kemudian sebulan lagi panas lagi, belum tentu awalnya itu penyebabnya apa. Jadi benar. yang ini kan adalah penyebabnya gitu kan. Iya. Kalau satu penyebabnya
flu dan batuk mungkin karena virus, kemudian yang lainnya karena DBD itu kan udah beda gitu. Beda. Obatnya pun nanti akan beda. Lebih baik konsultasikan aja karena anak-anak ini aduh jangan deh karena banyak kasusnya ya. Dan seperti ada itu istilah Mbak. Apa nih? Buat anak jangan coba-coba. Bener, buat anak jangan coba-coba. Oke, Mas Wahyu ada pertanyaan, Mas Wahyu? Oke, yang mau yang mau tanya-tanya boleh aja, mumpung narasumber kita ada di sini nih yang mau tanya-tanya seputar gizi ya. Mau menyimpang pun nggak apa-apa ya. Mungkin mumpung ada di sini ahli gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh bersama Mbak Widya dan Mbak Ulfi. Oke. Kemudian dari jenis makanannya udah. Kemudian dari jamnya, perlu nggak sih anak-anak ini diberikan jam makan? Atau apa manfaatnya untuk pemberian jam makan gitu? Silakan Mbak Ulfi. Oke. Untuk anak-anak, khususnya anak-anak memang ya Mbak ya. Iya. Jangankan anak-anak, kita pun harus tumak nina. Betul. Ya, harus apa ya? Harus sesuaikan, kalau bisa sesuaikan seperti jam. Soalnya apa? Misalnya jam makannya kita mundur semakin malas makan. Nah, sekali makan langsung dalam porsi heboh ya. Iya. Nah, jadi bahaya juga ya. Bahaya. Jadi kita itu manusia, bukan seperti non saya onta. Kalau onta kan sekali makan banyak betul. Buat cadangan naik. Kalau kita jangan, usahakan teratur ya. Ya waktunya sarapan. Monggo di jam sarapan. Ya di jam-jam sarapan, jam apa? Jamnya jam berapa kalau sarapan? Ya. Jamnya itu bisa jam 6, jam 7 tapi sampai jam maksimal jam 8 lah Mbak. Soalnya jam 9, jam 10 tuh harus snack. Snack itu pengganjan, selingan di antara di sela-sela makan. Jadi tidak ada kata istilah saya susah sarapan, saya langsung makan di jam 9. Itu sarapan bukan. Itu sebenarnya jam-jamnya snack. Nyemil ya. Jam-jamnya nyemil. Nah, jadi kalau kita rutin makan pagi, makan siang, makan sore, usahakan makan sore itu jangan sampai di atas jam 7 malam. Untuk anak-anak pun juga sama? Sama, usahakan sama Mbak. Kenapa kok begitu? Jadi biar hitungannya kita ini kan di dalam tubuh ini kan metabolisme meskipun berbeda antara saya sama Mbak Widya sama Mbak Vivi juga beda ya. Usahakan nanti ikut yang normalnya umumnya ya. Jadi usahakan supaya metabolisme dalam tubuh itu kalau saatnya jam istirahat jangan dipacu untuk kerja terus. Nah, begitu. Mesin pun akan rusak, Mbak. Jadi untuk menjaga metabolisme kita, maka kita sendiri yang tahu. Kalau anak-anak kita berarti orang tuanya harus mantau. Jadi pagi sarapan, siang jam sekitar 9 jam 10 itu saatnya snack. Ya, snack itu nyemil. Nyemil yang sehat ya. Oke, pastinya. Sehat ya. Jangan ciki ya. Oh, ciki itu brand makanan ringan ya. Kemudian makan siang. Makan siang jam berapa biasanya? Jam 12, jam 1 itu. Oke, itu jam makan siang. Kemudian untuk jam 3, jam 4 itu biasanya kita lapar ya. Nah, itu snack lagi, cemilan lagi. Terus makan malamnya sebelum Isya ya Mbak ya. Kalau kita sebelum Isya jam itu 6, makan, gitu. jam makan. Nanti kalau jam 9, jam 10 kita lapar gimana? Itu pengecualian, bisa snack lagi bisa, boleh. Tapi usahakan kita semakin tidur malam tidurnya sampai larut itu biasanya cenderung lapar. Terus. Iya, betul. Usahakan kita sesuai jadwal, hidup rutin secara normal, seimbang. Nah, jadi insya Allah akan sehat jiwa dan raga, begitu. Benar ya. Kalau tadi jenis makanannya udah disampaikan sama Mbak Widya, jenis makanannya apa saja yang dibutuhkan ya, khususnya buat anak-anak. Gak anak-anak saja sih sebenarnya, kita juga butuh semua. Tapi dalam konteks ini adalah kita ngebahas stunting kayak gitu kan ya anak-anak. Kemudian di jamnya udah disampaikan sama Mbak Ulfi bahwasanya jamnya itu memang harus tepat, harus tumak nina, nggak hanya anak-anak tapi orang dewasa kita juga seperti itu. Tapi yang pasti itu tadi sudah disampaikan 3 kali makan 2 kali nyemil ya. Yang pasti nyemilnya bukan snack ya, bukan makanan ringan maksudnya. Kalau makanan tradisional masih bagus kan? Masih boleh ya gitu. Kemudian juga jam jenis jumlahnya.
Kalau jumlahnya sendiri buat anak-anak usia balita gimana nih? Oke. Apa disesuaikan juga dengan berat badannya? Sama Mbak, jadi Sama ya? sebenarnya memang kalau misalnya per individu itu pasti beda kalorinya, Iya. kebutuhannya juga berbeda. Cuman kita ini pakai umumnya ya Mbak ya, maksudnya untuk rata-ratanya kalau untuk usia 6 sampai 8 bulan, jadi untuk jumlahnya itu mulai dari 2 sampai 3 sendok makan. 2 hingga 3 sampai sendok 3 mas. Makan itu penuh? Nggak penuh sekali, Oke. maksudnya penuh tapi agak ya enggak peres Mbak, agak munjung sedikit. Oke, itu untuk takaran nasi. Takaran nasinya. Oke. Nah, bisa ditingkatkan bertahap sampai setengah sendok makan. Setengah sendok. Karena ini kan 6 sampai 8 bulan. Bulan. Oh ya, oke. Kemudian untuk sayurnya bisa sampai 125 ml atau setengah mangkok yang itu Mbak yang Kecil. Iya, oke. Nah, itu sekitar setengah. Itu sudah ada isinya. Jadi nggak hanya kuahnya aja yang Mbak ya. Iya. Hanya Kuahnya aja itu kalorinya di mana? Iya, jadi cuma kuahnya aja. Oke. Tetap harus isinya juga. Baru ditingkatkan. Tapi kan Cuma- kalau anak-anak apalagi nggak punya gigi, masaknya kan harus agak lembek ya. Iya, Jadi kan kandungan nutrisinya untuk berkurang usia dong. Memang pasti berkurang Mbak. Iya. Cuman kan tetap kita harus ngasih. Jadi Iya, mungkin- daripada tidak sama sekali ya. Betul. Jadi setelah setelah mungkin misalnya masak sop, kan itu ada mungkin wortel. Wortel, Jadi ada di kentang. blender aja dulu Mbak sementara. Dicuper ya agak kasar-kasar gitu. Agak kasar-kasar. Oh, Mbak. kalau usia 0 hingga 8 sampai 8 bulan halus. 6 hingga 8 bulan halus ya. Nah, baru usia 9 sampai 11 Mulai agak kasar. mulai agak kasar. Tapi ASI tetap diberikan ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ASI masih keluar tetap diberikan kayak gitu. Kalau untuk selingan tergantung dari nafsu makan anak. Jadi kembali lagi untuk makan kan dalam sehari bisa 2 sampai 3 kali per hari. Iya. Nah, misalnya dengan 3 kali per hari makan anak sudah tidak mau, sudah apa kayak mingkem mungkin Iya, kalau misalnya dikasih kue GTM ya? maksudnya Mbak, maksudnya kalau Gerakan sudah dikasih kue itu sudah nggak mau. Sudah nggak mau. Berarti dia kayak sudah Kenyang gitu. Dengan nasi dia sudah kenyang, berarti sudah nggak usah dikasih selingan dulu. Oke. Tapi kalau misalnya 3 kali makan, ASI tetap diberikan, ternyata dia ada kue mungkin atau roti, dia masih mau tertarik, tidak apa-apa. Kasih ya. Jadi bisa diberikan 1 sampai 2 kali untuk selingannya. Kalau roti yang kecil atau mungkin kalau biskuit itu loh Mbak. Iya, biskuit Dasarnya susu gitu kan ya. Biskuit susu kayak gitu kan ya. Oke. Masih diperbolehkan. Berarti sesuai dengan anaknya. Kalau anaknya masih mau, kita kasih aja. Kalau anaknya sudah mau, jangan dipaksa kali ya. Karena memang nggak baik juga kalau dipaksa, mereka jadi malah trauma gitu kan. Kemudian Kalau usia 12 sampai 2 tahun, tahun, bisa makanan seperti makanan keluarga sudah. keluarga. Cuman porsinya memang Mbak Agak lebih banyak sedikit. ya. Jadi kalau untuk nasinya Ya. tadi kan 2 sampai 3 sendok Sendok, makan, ini ya. bisa sampai 5 sendok makan. Oke, Gitu. untuk protein seberapa banyak nih usia anak-anak remaja? Untuk Kan remaja ini ya Mbak ya. Iya. Kalau untuk remaja sesuai dengan keluarga. Jadi satu potong bisa sampai 75 gram sampai 100 gram. Oke. Kalau ikan itu yang kita nggak bawa. Seperempat Iya. nggak sih? Apa ini? Setelapak tangan nggak sih? Kalau protein? Protein Bentuknya? kebesaran Mbak itu Mbak. Oh, Jadi mungkin oh gitu. Oke. Kita nggak bawa itu Iya, food model. food model. Gunanya ada Mbak. Kalau Iya, konsultasi ke rumah sakit di poli pasti ada. Pasti Ada ya. Kalau untuk porsi sayur Sayur gimana? bisa sampai 1 mangkok. Yang kalau misalnya kecil penuh, kalau sedang ya 3/4-nya. Oke. Nah, Jangan ngomongin lupa isinya ya Mbak ya. isinya ya, bukan kuahnya aja. Kuah aja. Kalau ngomongin sayur-sayur itu sebenarnya yang bagus kandungan nutrisinya itu yang makan mentah atau yang udah diolah atau diolahnya itu tepat pas itu seperti apa? Ya sebenarnya semua sayur pasti bagus Mbak ya. Betul. Semuanya mengandung vitamin dan mineral. Tapi tetap alangkah baiknya tetap diolah. Diolah ya. Dimasak. Kecuali memang mungkin kayak Timun, iya. Kalau memang beliaunya nggak mau dikukus langsung dimakan nggak apa-apa. Karena kan kalau sudah dimasak, apalagi untuk anak-anak ya Mbak. Iya. Ya. Jadi dimasak ini buat apa? Biar higiennya. Karena kan Mungkin kalau ada bakteri. udah kita cuci Mbak ya sebersih Iya. apapun kan takutnya masih ada menempel, kita nggak tahu. Kadang kala tanaman itu diberi obat. Nah, itu mungkin insektisidanya melengket atau bagaimana kan gitu ya. Oke, jadi memang yang baik itu adalah diolah terlebih dahulu. Nah, cara pengolahan yang benar sehingga nilai atau kandungan nutrisinya nggak berkurang banyak nih, masih tetap stay gitu.
Tapi kalau untuk anak-anak sudah pasti mereka itu nggak akan mau kalau agak keras ya kan. Iya, Nah itu bisa disesuaikan. Nah kalau untuk remaja nih kan udah bisa memamah biak. Ini bagaimana nih untuk teksturnya, harus diolahnya berapa lama gitu, cara mengolahnya misalnya tunggu mendidih aja baru dimasukkan atau bagaimana sih sebenarnya Mbak Ulfi? Kalau untuk Pengolahan? cara pengolahan memasak itu sebenarnya fleksibel aja sih Mbak, tapi usahakan benar-benar matang. Matang ya. Iya, soalnya apa? Sayur yang kita lihat itu belum tentu memang dalam pengukusan sudah bagus, misalnya dikukus atau direbus udah bagus, tapi terlalu lama nyunyut. Terlalu sebentar masih atos. Nah, jadi fleksibel aja Mbak. Yang tahu kan besar kecilnya pengaturan itu pas saat masak itu sendiri. Tergantung potongan mungkin. Iya, kalau besar kan misalnya wortel kadang kan ada yang tipis-tipis, itu ya cepet matinya ya. Kadang ada yang tebel-tebel aja, gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang motongnya yang bulat aja, ada yang motong sampai potong dadu. Iya, kecil-kecil. Agak lebih lama berarti Betul. Mbak, kayak gitu. Jadi mungkin ya memang tergantung itu Fleksibel ya, sesuai dengan apa yang ini. Tapi yang pasti adalah memasaknya dengan benar gitu ya. Nah, ini salah satu menu atau jenis adalah protein. Nah, telur. Nah, saat ini lagi banyak anak-anak muda menggemari telur setengah matang karena melihat dari mukbang di luar sana. Nah, untuk kandungan nutrisi dari telur setengah matang ini baik nggak sih? Kemudian benar nggak sih kalau makan telur setengah matang itu berbahaya? Karena ada beberapa artikel yang mengatakan kalau memakan setengah matang itu juga ada bahayanya kayak gitu. Silakan Mbak Widya. Jadi sebenarnya kalau untuk kandungan gizinya sama Mbak. Sama? Dia, maksudnya meskipun dia itu di dalam kondisi setengah matang, sama matang. Sama. Cuman yang berbeda, mungkin proteinnya memang agak berkurang sedikit, tapi masih aman lah Mbak. Oke, masih cuman bisa diserap ya. Cuman kalau setengah matang itu ada bakteri, saya lupa namanya Mbak. Ada bakteri yang memang yang kalau kita makan yang melekat di telur itu kalau dimakan memang tidak bagus untuk tubuh. Jadi mungkin kalau saran kita ya harus matang. Harus matang, benar-benar matang ya. Dan kalau pingin kuning telurnya, kadang kan direbus itu kan kadang kuning telur ada kayak abu-abunya gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi pada saat memasak itu bukan pada saat kan kadang belum mendidih udah dimasukkan. Jadi sebenarnya menunggu mendidih dulu baru dimasukkan si telur. Telur itu kita nunggu kurang lebih sekitar 7 atau 8 menitan. Oh, udah cukup matang gitu ya. Baru kita angkat. Gitu. Harusnya seperti itu. Karena kalau terlalu lama Mbak, akhirnya kematangan. Iya, juga nggak enak kayak nyerot di sini kan ya. Oke, mungkin kalau yang di luar negeri sana jenis telurnya adalah telur organik yang memang sudah diolah sebenarnya melalui suatu proses. Jadi kalau dimakan pun setengah matang dia masih it's okay, kayak nggak masalah. Tapi memang harganya mehong kali ya. Terus tambahan lagi Mbak, iya. Kita harus menghilangkan statement yang kayak orang-orang dulu zaman-zaman kuno. Oh ya, minum telur langsung dibuka, dibuang putihnya. Nah, itu juga harus menghilangkan seperti itu. Nah, bisa. Itu nanti susahnya anak kecil panas dikit dikasih telur burung dara bisa sembuh Mbak. Kok bisa? Itu kan banyak bakterinya. Kenapa bisa sembuh? Nah, pertama kalau kita sudah percaya, nah itu sudah 90% sudah merasuk di jiwa, jadi betul. pasti sehat, sembuh gitu loh ini Mbak, ya. Apa namanya? Apa sih mindsetnya ya? Jadi sudah ini, bener-bener nanti kalau minum ini pasti sembuh. Udah kan ada di sini kan ada di otak ini. Oke. Jadi memang kita harus benar-benar aware pada diri kita ya. Apa yang kita butuhkan tuh harus benar-benar kita ketahui banget, dan diketahuinya memang kita harus harus benar-benar dari ahlinya. Nah, alhamdulillahnya ya, ahli gizi RSUD Dr. Muhammad Saleh mau berbagi informasi terkait hal ini Mitra Suara Kota. Oke, karena waktu juga membatasi kita, maka Mbak Widya sama Mbak Ulfi sebagai closing statementnya apa nih? Mungkin ada pesan kepada masyarakat Kota Probolinggo, khususnya orang tua yang memiliki anak dan balita. Silakan dari Mbak Ulfi atau Mbak Widya. Monggo Mbak Widya. Jadi
pada Hari Gizi sekarang tahun 2025 ini dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat, dan Rumah Sakit Muhammad Saleh mengambil tema makanan bergizi kaya protein hewani untuk cegah stunting. Dari tema tersebut, stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada waktu yang lama, dan stunting ini kan sudah lagi booming ya sekarang. Jadi mungkin sebelum terjadi stunting kita perlu pencegahannya. Nah, pencegahannya itu nggak hanya dari pemenuhan gizi aja, tapi dari berbagai aspek. Salah satunya adalah sanitasi yang baik, yaitu dari higien sanitasinya. Maksudnya pada saat pemasakan untuk makanan pendamping ASI anak harus benar-benar diperhatikan, dan pemantauan tumbuh kembang anak diusahakan harus ikut posyandu, rutin posyandu. Walaupun nanti di posyandu itu dikatakan, Bu, ini anaknya stunting, Bu, anaknya ini gizi kurang, Bu, anaknya gizi buruk, nggak apa-apa, tetap ikut aja, karena di sana nanti ada pemantauan gizinya, pemantauan berat badannya, dan nanti akan dapat pemberian makanan tambahan, biasanya seperti itu, dan imunisasi, dan juga pola makan yang baik, dan yang pasti untuk pola makan yang baik diperlukan makan makanan protein setiap harinya, minimal 1 telur lah dalam sekali makan. Jadi dalam sehari bisa sampai 3 gitu. Nggak bisulan ya? Karena kan di tengah-tengah masyarakat itu seperti itu ya. Kecuali misal ada anak yang memang dia alergi telur, bisa diganti dengan protein hewani yang lainnya. Atau mungkin dia ternyata dalam sehari dia 3 kali makan telur langsung bisulan. Nah, itu juga pengecualian. Kalau misalnya nggak ada keluhan itu diusahakan aman ya, aman, bisa telur. Atau mungkin kalau bosan bisa digonta-ganti, karena protein hewan itu macam-macam, banyak ya, alternatif, ada yang murah dan ada yang mahal, tinggal memilih aja. Iya betul ya. Kemudian dari Mbak Widya kan Mbak Ulfi, silakan Mbak Ulfi. Ulfi, Mbak. Iya Mbak Ulfi. Kalau dari saya hanya tambahan aja ya, anak perawakan pendek, kecil, nah itu bukan langsung kita judge sebagai stunting. Nah itu harus ada di pemikiran kita. Soalnya apa? Kita mengejudge stunting, oh ini anak stunting, itu bukan hanya serta-merta cuman bilang seperti itu, tapi harus tahu tinggi badannya, berat badannya, usianya. Melalui plus, pemeriksaan ya. Benar, plus genetik juga mempengaruhi sih Mbak, tapi kan nanti kita hitung semua begitu. Jangan, oh itu anak pendek berarti anak stunting, jangan. Soalnya apa? Kalau sudah tertanam seperti itu, maka orang tua anak pasti akan minder. Betul. Oke, terima kasih Mbak Ulfi, Mbak Widya, Masya Allah kita dapat banyak informasi, banyak edukasi di siang kali ini di Klinik Udara edisi Jumat 24 Januari 2025. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, anak-anak bangsa ini memiliki badan yang sehat sehingga mampu membawa Indonesia ke kancah internasional untuk menunjukkan jati diri bahwasanya anak-anak Indonesia ini layak maju di depan. Oke, Mbak Widya, Mbak Ulfi, selamat menjalankan tugas kembali ya. Terima kasih Mbak. Baik, Mitra Suara Kota, nanti saya kembali lagi dengan beragam informasi menarik lainnya lepas komposisi yang satu ini. Sampo.